dalu menika dalam panjenengan sedaya dipun takdiraken kempal wonten punika majelis untuk talabul ilmi supados dalam panjenengan saged ngelaksanaken perintah Gusti Allah, ngedoi larangan Gusti Allah. Untuk materi yang kita kaji adalah Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah adalah Zahirut Taqwa. Zahirut Taqwa terbagi menjadi dua syatrun, dua separuh, yaitu pertama melakukan perintah, kedua ngedoi cegah. Kapan-kapan kita sudah bisa melaksanakan pesan-pesan yang ada di dalam Bidayatul Hidayah, maka akan kita ada harapan masuk di dalam Nihayatul Hidayah. Untuk Bidayatul Hidayah yang syatrul awal, yaitu nglakoni perintah, di mana perintah niku ono wajib ono sunnah. Sudah didhawuhna kali Imam Ghazali, perintah Gusti Allah datang kita mulai tangi sampai turu. Wis turu gak diwajibno apa-apa. Kedua, satrun yang kedua yaitu ngedoi larangan, ngedoi cegah. Nah, ngedoi cegah bisa berhasil dengan menjaga anggota kita yang banyaknya ada 7 anggota, yaitu meripat, kuping, lisan, weten, farji, tangan, dan kaki. Karena sumber dari semua kejelekan, kemaksiatan hanya dari 7 anggota itu. 7 anggota yang kita bahas kali ini giliran lisan. Lisan diwajibkan kita diwajibkan untuk menjaga lisan dari 8 hal. Apa 8 hal itu? Yang pertama adalah bohong. Sudah kita kaji, sudah kita bahas, bohong adalah berbicara yang tidak sesuai dengan kenyataan menurut anggapannya. Kedua, mengingkari janji atau khianat, nulayani janji. Janji-janji tapi nggak tebus, nggak pernah memenuhi janji. Tuku harus bayar, ya tuku tapi harus dibayar. Utang bayar utang harus bayar, tapi ya utang tapi gak gelem bayar. Kemarin dikatakan tanda munafik ada 3. Tanda akhlak bejat ada 3, yaitu 1, ketika berbicara bohong, ketika janji ingkar, ketika dipercaya meleto. Meleto itu khianat. Sekalipun dia ahli sholat, sekalipun dia puasa, termasuk golongan munafik dan orang yang akhlaknya bejat. Yang ketiga sekarang adalah ghibah, ngrasani. Napa sing diarani ngrasani? Geniku menyebutkan sesuatunya orang lain yang andai kata dia mendengar tidak
setuju. Andai kata dia mendengar, dia benci, dia tidak suka. Itu namanya ngerasani. Walaupun kenyataannya, misalnya, wah kai tukang korupsi, kai tukang khianat, kai cebol, kai kulite wireng, kai, pokoknya mengucapkan orang lain, menyebutkan orang lain, permasalahannya orang lain dengan sesuatu yang andai kata dia dengar, dia tidak suka, niku ngrasani. Kadang-kadang orang itu mengatakan, yo rasani dosa daripada ngerasani aku tak omong dok ngarepi wongi pisang. Daripada saya ngerasani, saya sampaikan di depannya orangnya biar gak ngerasani. Dikira kalau disampaikan di hadapan orangnya nggak berdosa. Ngerasani saja berdosa, apalagi disampaikan di hadapan orang, di hadapannya. Masya Allah. Walaupun itu betul, kalau tidak betul berarti iftira. Iftira itu bikin hoax. Dosa pahalan, dosanya double. Satu, hoax itu berdosa, iftira. Kedua, ngerasani pisan. Ini kan. Nah sekarang sangat banyak sekali terjadi. Jenenge ngerasani niku sego jangan. Sudah biasa sampai tukang ngaji nang podium ngrasani wong. Ngrasani presiden, ngrasani menteri lan sak penunggalane. Dikira enggak berdosa itu. Dan itu sulit kita untuk minta maaf. Nah, yang ngrasani nang bolone dhewe mungkin sih iso teko. Jaluk sepuro ya mbok sepuro ora tapi sing rada penak. Ada wong gede-gede niku terus kemarin katanya jaluk sepuro piye. Kita ketemu ayo sulit ya. Apalagi sing dirasani kan wis tuwek-tuwek. Tapi saiki enggak usah tuwek. Nom-nom mengke sing wis mati kena corona ya. Kalau sudah kalau yang dirasani niku pun mati. Niku wis ora enek dalan untuk minta maaf. Sik mendingan nyolong bondo. Lek sing urusan bondo, andai kata kita mencuri harta, orang yang mati masih kita bisa untuk mengembalikan kepada ahli waris. Tapi kalau urusan rasani, urusan irdun harga diri, kita minta maaf kepada ahli waris nggak bisa. Ya iso aku jalur sepuro, aku iso pengen jalur sepuro, ya iso tapi nggak cukup gitu loh tentunya. Bukan nggak bisa jalur sepuro, tapi nggak cukup, nggak bisa tobat dengan cara minta maaf kepada ahli waris karena ini sangkut pautnya urusannya pribadi. Kalau sudah seperti itu, yang kita rasani sudah nggak ada, nggak bisa minta maaf, kita hanya tinggal menunggu kebaikan kita untuk diberikan kepada mereka. Sholati, zakati, sodakoi akan ditransfer kepada mereka yang dirasani. Kalau tidak siap untuk memberikan kebaikan karena tidak ada, siaplah untuk menanggung dosa mereka. Artinya kesalahan mereka kita pikul, akan ditransfer kepada kita yang akhirnya keberatan jatuh pada neraka. Lho tengriku lho Masya Allah, ini paling angel. Ya orang wong wedok tok iki, wong lanang walaupun kebiasaane wong wedok, tapi wong lanang ya biasa. Saniki bisa katakan ini tuh. Ngaji ya kaya ngoten, ngaji niku sing ngisine ngelok-ngelokno wong.
Gak kerasa ngoten niku, dikira niku sudah hebat, sudah jagoan memberi informasi. Loh, nasihat itu kepada orangnya ada di depannya dan tidak di hadapan banyak orang. Kalau kita memberi mau'izah wa in wa'adzab wa in wa'adtahu fil mala'i fa wa taubihun. Kalau panjenengan nuturi wong di hadapan banyak orang itu jenenge taubeh, meleh-melehno, mencemarkan. Kalau ternyata itu panjenengan tahu aku ingin nasihat, nasihatilah dengan tidak ada orang, sirri. Dan kita perlu memberi nasihat kepada orang yang memang dia itu salah dan sadar atas kesalahannya, atau gak tahu kalau itu salah. Kalau dia itu sudah tahu salah, dilakoni, wan itu dinasehati ya wis wangel ya. Aden. Fakrat mongko ngreksa sira lisanaka ing lesan sira ana saking ghibah. Jaga lesanmu saking ghibah. Wal ghibatu ta ing rasane ku asadul we banget min salasina tinimbang saking kedukul apane zaniyatan zinani. Apane zainatan zinani. Almarah. Asale Zamyatan zinani. Zamyatan zinani. Jadi wong ngrasani niku lebih berat dibandingkan 30 kali zina fil islami ing dalem Islam. Kadzalika halika yang mengkono asyadu waradatmi bapa zabil khobari dalam khobar, seperti itu yang ada di dalam hadis. Ki wong rasane niku lebih berat dibandingkan zina 30 kali. Tapi jangan salah paham. Wah, nek ngono penak rasane, penak zina lho. Padahal zina itu dosa yang nomor 3. Dosa kelas kakap sing nomor 3. Kelas kakap itu kelas gajah, kelas jumbo dari sana ya. Dosa besar kan, dosa besar itu adalah dosa jumbo. Lek perut besar berarti ya perut jumbo gitu kan. Perut besar itu perut jumbo. Lah, sing pertama kelas paling dhuwur dosa niku kafir. Syirkun, musyrik. Nomor 2 mateni wong. Bi ghairi haqqin, al-qatlu bi ghairi haqq. Dan ini nyawa ini murah banget kemana di Jakarta kadang-kadang murah 5 juta 10 juta oleh nyawa. Nomor 3 zina. Ini lho, zina yang begitu besar dosanya, ini dalam tobatnya lebih sulit ngerasani. Jadi bukan kerasane itu dosanya lebih gede daripada zina, bukan. Tapi urusan tobatnya itu lebih berat dibandingkan zina. Kenapa? Zina niku sekalipun dosa gede. Kafir pun juga demikian, kafir niku dosa gede. Tapi kafir niku sekali walaupun dosa gede, begitu dia tobat terus masuk Islam, semuanya dalam waktu kufur diampuni oleh Allah Ta'ala. Qul in tahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan Muhammad, bagi mereka orang kafir niki lek pancen gelem tobat, mau tobat, yughfar lahum ma qad salaf, semuanya dosanya yang waktu kafir diampuni. Lho, penak. Terus zina nggih ngoten. Tobatnya hanya urusannya kita kepada Allah. Tapi urusan zina, urusan rasani
Gak bisa kita meminta maaf kepada Allah. Karena urusan rasani ini urusannya hakul adami, urusannya pada manusia. Tidak akan dimaafkan sebelum orang yang kau rasani, kau sakiti itu minta, itu kau ampuni. Aku mengampuni. Lah niku lek wong menungso kon ngampuni niku angel. Angel tatanane. Mergo pancen menungso angel ditata. Dan juga seperti saya katakan tadi, kalau kita ingin tobat urusannya kepada Allah kapan saja kita bisa, selama kita belum yughorghir, belum mati, belum sekarang. Tapi kalau manusia, ini kadang kita belum sekarang, belum mati, tapi wongnya wis mati. Ini gejala perang lagi. Jadi ini kilo angeli, Masya Allah. Dan dosa-dosa sing urusan kalian hakul adami ini mengakibatkan petenge hati, mengakibatkan gelapnya hati. Sehingga dengan gelapnya hati orang itu sulit untuk melakukan ibadah. Pada zaman Rasulullah SAW ada seorang dua wanita melakukan puasa mulai pagi. Pas di pertengahan siang, duhur, tidak kuat dia, mumet, udah mutah, gak kuat sampai hampir pingsan. Akhirnya utusan kepada seorang laki-laki untuk matur kepada Rasulullah agar diizinkan untuk berbuka sebelum waktu maghrib. Lalu Rasulullah sudah paham, sudah ngerti. Dokter itu kalau dibilangin nyakitnya apa ini? Oh, nyakitnya ini sudah paham. Seperti bengkel mobil itu juga gitu. Rusak-rusak bingung. Kok ngene lho, rusak niku langsung merep. Kok ana suarane oh iki sing rusak niki wis merep. Itu kalau dokternya Kanjeng Nabi begitu dia mengatakan enggak kuat puasa karena hampir pingsan, Kanjeng Nabi sudah tahu oh penyakitnya itu. Nah. Lalu oleh Rasulullah orang laki-laki yang menyampaikan berita tadi dikasih dua wadah, dikasih satu gelas kosong, wadah kosong. Kanjeng Nabi minta, tolong suruh menguntahkan apa yang suruh menguntahkan dalam perutnya. Akhirnya dia memuntahkan apa yang ada dalam perutnya sampai setengah wadah yang satu itu. Yang satu setengah wadah, sehingga penuh wadah itu dari dua orang tersebut. Tapi anehnya yang diuntahkan itu bukan apa yang dimakan, bukan nasi, bukan soto, bukan bakso, tapi yang diuntahkan itu daging bosok, daging bosok, darah kempel. Yang dikurup darah kempel. Sehingga para sahabat aneh dan kagum dengan apa yang terjadi. Namun dengan dengan muntah itu langsung dia segar, bukan sehat, wis ora luwe maneh. Akhirnya sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi ini?" Kanjeng Nabi mengatakan, dua wanita ini telah berpuasa meninggalkan makan halal, meninggalkan setubuh halal, meninggalkan minum yang halal, tapi tidak berpuasa meninggalkan perkara yang haram. Yang perkara yang halal ditinggal, perkara haram nggak ditinggal,
nggak makan padahal makan itu halal, gak minum bakal minum itu halal, gak setubuh padahal setubuh itu halal, tapi dia tidak meninggalkan perkara yang haram. Apa? Gini ku maksud pada pagi yang satu ini sudah datang kepada yang satunya mengguncing, saman krungu enggak? Apa toh? Kae lho saiki ngene. Wah, nek berita aneh. Loh, ngene iki. Masya Allah. Wes, lho niku mengakibatkan gak kuat ibadah. Puasa gak kuat, jak ibadah ngantuk, jak jamaah ngantuk. Ini mungkin karena banyak oleh ngerasani. Ngerasani berarti mengatakan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kata sebagaimana hadis yang telah disampaikan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna ibn Adam idza asbaha bakaratil a'dha'u kulluha ila lisan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, anak Adam ketika pagi-pagi bakarat al-a'dha, semua anggota ini bergegas, ndang-ndang, semuanya ndang-ndang matur lapor dateng lisan. Wa qulna lahu namsuduka antastaqim fa innaka istaqamna wa inni wajasta wajajna. Masing-masing anggota mengatakan kepada lisan, wahai lisan, aku mohon jujurlah engkau sekarang ini. Karena apa? Fa innaka in istaqamta, kalau engkau jujur, orang ngapeki, orang ngorasani, orang ngomong elek, istaqamna, aku ya jujur, aku ya istiqomah. Tapi ingat ini wajajna, kalau engkau sampai meletu merasani wong, berita bohong, memaneh bohong terus bareng apa mengingkari janji dan lain sebagainya, maka iwajajna, aku akan juga meletu. Makna dari hadis ini wallahu a'lam bishawab, kata Imam Ghazali, bahwa omongannya lisan ini akan bisa berpengaruh pada anggotanya manusia, baik mendapatkan kemuliaan atau kehinaan. Asor ya Allah. Nah, orang itu akan asor, akan dihancurkan oleh Allah, akan dilecehkan oleh Allah karena lisannya. Orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah karena lisannya. Banyak orang masuk penjara gara-gara lisannya. Guru lesane ngomong gak karu-karuan. Ora enek bolot, ora enek balune. Banyak orang yang mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan derajat karena lisannya ngomongi apik. Hal ini diperkuat oleh riwayat dari Malik bin Dinar. Beliau jawab, idza ra'aita qasawatan fi qalbika wa wahnan fi badanika wa khirmanan fi rizqika fa'lam annaka qad takallamta bima la ya'ni. Apabila engkau telah mengalami satu dari tiga hal di dalam anggotamu,
apabila engkau mengalami satu dari tiga hal dalam anggotamu, ketahuilah bahwa engkau telah berbicara sesuatu yang tidak manfaat. Berarti termasuk rasamu. Apa? Yaitu satu, keras kepala. Keras kepala itu bahasa Inggrisnya mohong. Mohong itu ya mokong. Bergudul, bahasanya bergudul, diomongi angel dadanani. Nomor loro, wawahnan fi badani, awake lemes, ora kesel, ora kerja, ora apa tapi lemes ae. Arab salat yasen, Arab ngaji yo yasen, tangi bengi yo yasen, pokoke waras-warasen meneh lemes ae. Ya mbok yo yo. Diarani kesel yo ora. Luwe yo ora. Tapi rasa-rasen ini karena pengaruh dari lesan berbicara yang tidak ada manfaatnya. Nomor telu, rezekine niku seret niku yo seret. Tidak hanya karena pandemi, pancene seret. Jadi banyak uangnya, tapi sayang duitnya duit Jerman, dijir-jir bangga ora keduman, itu duit Jerman. Umaknya duitnya jir-jir was kurang ya. Kali lopang tutup lopang pinjam uang bayar utang, kali lopang tutup lopang pinjam uang bayar utang ya. Oleh gaji wis dinteni karo tagihan. Masya Allah. Makanya kan Nabi mengatakan, la tuba liman amsakal fadla min lisanih wa anfaqal fadla min mali. Sungguh beruntung orang yang menjaga lisannya dari omongan turah. Nek bahasane wong Jawa lambe turah. Perkara yang tidak perlu diomongno. Dan mau menginfakkan harta yang lebih. Tapi kenyataan nilai harta lebih disimpan oleh omongan lebih, bahkan omongan kurang itu ditambah-tambahin ini benar. Masya Allah. Karena itu Allah mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Gitu. Tata cara jagongan. Al-Quran mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum. Wis salah munajatmu, bisik-bisikmu, jagonganmu tidak ada yang baik sama sekali. Inna man amara bi shadaqatin, kecuali dalam bisik-bisik jagongan iku urusane merentano sedekah. Au ma'rufin, perintahno nglakoni apik. Au islahim bainan nas, untuk merukunkan atau melakukan sesuatu dalam rangka merukunkan. Niku Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an sudah jelaskan la khaira fi katsirin min najwahum, akeh-akehe jagonganmu. Jenenge apa jagongan? Ora enek sing apik. Kejaba lek jagongan niku isine ilaman amara bisa takoti. Merentano sedekah, au ma'rufin, merentano melakukan perkara sing ma'ruf, au
islahin bainan nas, jagongan untuk merembuk kerukunan sekerukunan di antara manusia. Lho mek niku tok liyane ketebus kabeh. Padahal ma yalfidhu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Setiap kata-kata sedikit atau besar, kecil atau besar, sedikit atau banyak, pasti ditulis oleh malaikat raqib atau malaikat dan malaikat atid. Jangan memperbanyak tulisan tapi tidak ada isinya. Ngomongnya wae direkam terus. Kita tahu bahwa hidup kita mulai balik ini sudah ada argunya. Ngerti argu? Sono argune kaya nika lho, panjenengan nek numpak taksi niku berapa jam keren wis ana argune punan. Dan semuanya argo niku rekaman niku akan diketahui semuanya dan tidak ada yang disia-siakan, tidak ada istilahnya barang kaset kedaluarsa, nggak ada. Jangan ditira lagi kedaluarsa terus gak dia diusut. Semuanya akan diusut, masya Allah. Semuanya akan diusut. Tidak ada istilah yang kedaluarsa. Makanya pesawatnya ada apa namanya black box, napa? Black box apa mau? Kotak hitam. Lho niku lho. Niku enak, niku percakapan semuanya yang terjadi mulai berangkat itu enak. Nah, kita itu juga ada semacam itu. Nanti akan ketemu di black box-nya, jero niki enak bisa dijogok. Lho niki lho. Wah, wis gak kena dianu punan. Illa waladaihi raqibun atid, malah dikatakan sudah kemarin sudah disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Buntalah kabeh al-yauma nakhtimu ala afwahihim, cangkeme wis ora iso duwe hujah. Semuanya anggotanya melaporkan. Nanti malah patukalimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Aruh diaturaken manukal aku kan diaturaken kali Gusti Allah. Niku semuanya lesan kita akan berbicara, anggota kita akan berbicara. Ya Allah. Iki lek kita gelem ngangen-ngangen niki mawon. Ngangen-ngangen niki mawon punang. Apa saja yang akan kita lakukan, yang kita bicarakan itu semuanya dimintai pertanggungjawaban. Semuanya akan akan dihisab oleh Allah. Niku pun kapati wani menengai ngoten. Memang berbicara baik lebih baik daripada diam. Takallam bil khair khairun minas sumti, wasumtu khairun minal takallum bisyarr, wasumtu an syarr khairun minal takallum an syarr. Kita diam lebih baik daripada berbicara yang jelek, dan kita menyesal daripada berbicara, lebih baik menyesal tidak mengucapkan. Lebih baik kita menyesal kenapa kita tidak mengatakan daripada menyesal kenapa kita mengatakan. Karena kalau sudah kita mengatakan, ini sudah tersebar di mana-mana, apalagi zaman saiki. Orang ngomong tapi nulis plak meten mawon, langsung tersebar sampai sana. Dunia dan ini.
Masya Allah. Seorang kok sak dunia sak godhong kelor iki sak niki pun sak kelepekan ketentok. Panjenengan melek mbun nangge Instagram, Facebook, Twitter, apa itu namanya, Mbak ngomong yang tekan depan pelek internasional pun semuanya bisa melihat. Masya Allah. Mulane panjenengan mengolok-olok orang satu kali saja, ini sama halnya menyebarkan app-nya orang lain seluruh dunia. Itu zaman saat ini. Nah, biar kan ya sih rada penak gak pati akeh-akeh. Tapi ini mboten saged mungkin punan. Dan hati-hati kita berbicara kadang-kadang kita rahasiakan, tapi ada yang merekam. Terus direkam terus diunggah, sama saja sekarang. Makanya ini jangan, ini sudah menunjukkan isyarat apa yang kita lakukan tidak bisa didiamkan, kita tidak bisa kita rahasiakan. Semuanya ada rekam, ada rekaman, ada rekaman. Kapan malaikat lebih canggih mana nggak ada yang burak, nggak ada yang nggak jelas. Di batin tak itu pun semerah. Intu'tu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Wa makna ghibati utai maknane ngrasani iku antat pura enten nuturaken sira insanan ing menungsa bimaklan perkara yakrahu kang sengit sapa insan ing maknane ngrasani niku kau menyebutkan manusia dengan sifat, dengan apapun, kalau dia mendengarkan dia akan benci, dia akan sengit, dia akan tidak suka. Bahasa Inggrisnya mangkel, mangkel, pegel. Kalau sedih. Yang disebut ngerasanya adalah menyebutkan sesuatu. Yang andai kata engkau menyebutkan manusia dengan sesuatu yang andai kata dia mendengarkan dia tentu sedih. Apa mawon? Benci. Ini ku jenenge ngerasani. Dan jangan sangka bahwa ngerasani itu hanya dengan lisan. Tapi ngerasani itu bisa juga dengan tulisan. Apa mana zaman sakniki gak ngerasani niku tidak hanya dengan lesan, bahkan yang paling banyak ngerasani itu karo tangan ya. Nggih karo tangan, masyaallah. Fa'anta mughzab. Kalau Anda menuturkan manusia dengan sesuatu yang ketika dia mendengarkan dia sedih, berarti engkau menggunjing. Zalimun yang zalim. Wa in kunta shadiqan, walaupun memang betul. Memang betul. Kayak begini, untune merwongos. Kan nilai kita orang mereka ada itu kan dipegel. Walaupun betul merongos, iku ngrasani, iku ngrasani. Kayak aku gawe lo mau ngiler kok, itu dah ya. Tos. Iku ngrasani, walaupun sodi, Pak Ingkun senajan ana iku sodikon jujur. Lah nih, tidak semuanya yang jujur itu baik, betul baik. Jujur itu adalah yang baik. Boleh? Ya benar, jujur itu baik. Lil haqqa walau kana muran. Katakan benar kalau itu. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Mereka-mereka yang tidak paham akhirnya menyebutkan kesalahan orang lain dengan dasar lil haqqa walau kana muran. Dikunil haqqa walau kana muran itu ketika engkau di dalam persidangan kau menjadi saksi. Ternyata yang terbukti salah itu adalah kamu, yang terbukti salah adalah saudaramu, ayahmu dan lain sebagainya.
Yang semacam ini loh harus berbicara jujur, memberi hukum. Walaupun saudara kita harus menelan kepahitan, harus yang benar ya dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Bukan berarti permasalahan yang uang yang benar disebutkan itu ngerasani gak oleh, gagal paham. Itu kata-kata yang gak oleh. Bahkan kesalahannya sendiri saja yang baik jangan dikatakan pada orang lain. Man satara uyuba nafsih fid dunya satara uyuba yaumil qiyamah. Orang yang menutupi kesalahannya di dunia, maka oleh Allah akan ditutupi kesalahannya di akhirat. Kalau engkau berzina, engkau mencuri, engkau melakukan dosa, jangan sampai kau bilang kepada orang lain. Melakukan dengan istrinya, jangan dikatakan kepada orang lain. Apalagi permasalahan orang lain kau katakan, permasalahanmu sendiri walaupun itu benar jangan dikatakan, apalagi orang lain. Nonton niku lho. Ati aja gampang-gampang gawe dalil kulil haqqa walau kana muron. Iku dianu ten pundi anu nyatu larinya ke kemana? Kita menyebutkan apalagi mencemarkan orang lain dengan dosa. Ingat dawuh Kanjeng Nabi, man ayyara akhaw bi dzanbin lam yamut hatta yudniba bi misri wa fil bayatin hatta ya'mana. Lihat-lihat. Siapa saja yang telah mencemarkan seseorang, ya saudara ini maksudnya saudara Islam. Ya dulu ini podo. Siapa saja yang mengolok-olok orang dengan dosanya, maka dia tidak mati sebelum melakukan dosa sesamanya. Ini hati-hati. Siapa saja yang mencemarkan orang dengan dosanya, dia tidak mati sebelum melakukan dosa sesama yang telah dilakukan. Hati-hati. Kadang-kadang orang melarat, weh, kairo melarat kowe, misalnya kowe wong kere aku kan ngurak, wis mbuh pokoke omongane piye katane. Lho, dia gak akan mati lah sebelum kiri seperti itu. Ini bahaya. Wa iya kalam medya sira ing awak sira wa kibatal qura ilan ing rasanine wong kang ahli maca Quran alias tiyang. Nah. Ini sing lebih bahaya. Kanjeng Nabi memperingatkan jangan sekali kau takutlah, jauhilah oleh ngerasani nih kiai. Waduh. Ngerasani nih ahli maca Quran. Kenapa? Al-Qur'ina pira-pira kang riya. Dijauhilah ngerasani nih kiai sing riya. Nopo? Wa utawi kipatul qurra iku antap hama. Yen tawe paham sira al maksud ing perkara kang den maksud minggari tasrihin saing tanpa mertelaaken. Yaitu kau tidak bicara dengan kata-kata, dengan sore, tapi menyebutkan dengan sesuatu yang bisa memahamkan tanpa sore. Contohnya ngene. Fatakulu maka mengucap sapa sira aslakakullah faqad sa'ani. Aslaka muga-muga bakusi ing Zaid sapa Allah faqad sa'ani muga teman-teman nyusahaken sapa Zaid ing ingsun wa kemani kesen nyusahaken sapa Zaid ing ingsun. Nyusahaken ingsun apa ma perkara jarkan lumaku apa ma ing ngatasi Zaid. Panas harum mangka nyuwun ingsun Allah taala yusrihana ing yen bagus sapa Allah ing kita. Wa iya kulan ing Zaid. Misalnya iki lek ngrasani niki kiai bayangken. Terus pun dikabari anu si seton niku. Masyaallah. Semoga-moga Gusti Allah ndang-ndangani. Muga-muga kali Gusti Allah dikai petunjuk. Apa yang terjadi pada dia yang sangat menyusahkan saya. Sangat
bikin mumet saya. Bener-bener aku nyetresno nang aku. Muga-muga Allah Ta'ala ngekai petunjuk, muga-muga Allah Ta'ala mengarahkan dia, menuntun dia dalam kebaikan. Saya minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah memperbaiki kita dan memperbaiki dia. Amin. Ini kelihatannya mendoakan, tapi ini ada dua hal dosa, yaitu siji ngrasani, dua menunjukkan bahwa dirinya adalah orang baik. Ojo luru dobel dosa ini. Ketoke mrasa nglakoni apik padahal elek. Wong kaya ngoten niku elek, doane kaya ngoten niku elek. Kalau betul-betul kau doakan, mestinya doakanlah dia dalam keadaan tidak ada orang. Doakanlah ketika sepi. Doakanlah di tengah malam. Ya Allah, berilah petunjuk, ya Allah, si Zaid engkau. Ya Allah, berilah kemuliaan Zaid engkau, ya Allah, hidayah, berilah hidayah dia, ya Allah. Jangan di hadapan banyak orang. Mari kita doakan semoga Zaid telah mendapatkan petunjuk dari Allah, dihentikan dari kejahatannya, dihentikan daripada kerusakannya, kegablekannya. Ini sama hanya mengkabarkan bahwa Zaid itu orang gablek, orang jahat. Iki dosane dobel. Lho sing iso koyo ngeten iki kiai. Hati-hati nih, Masya Allah, gak kerasa. Bagaimana kondisi ini Pak? Bagaimana tingkahnya fulan kiai? Muka-muka Gusti Allah telah memperbaikinya. Sungguh menyusahkan padaku apa yang terjadi pada dirinya. Kami minta kepada Allah, semoga Allah memperbaiki tingkahku dan tingkahnya dia. Lho ngeten niku. Jauhilah seperti ini. Kenapa? Fa inna hadza moko temen iki ngrasani sing model kaya ngene iki. Iku jampun ngumpulaken baina khabisaini ing dalem antarane perkara loro sing jember kabeh. Ngumpulaken dosa loro sing elek kabeh. Apa? Akadu makang di salah sini khabisaini ku al-ghibatu ngrasani. Idha khasolah dalam mari kerana hasil diklan kalau kuata pahumu mahamaken. Ini kan ya paham kemaliannya sandingan depan. Terus bunyi tingkai paham ini kok acan ya. Muka-muka Gusti Allah dan kai dituduh. Sungguh apa yang telah dilakukan dia menyusahkan saya, bingungkan dia, membingungkan saudara saya. Muka-muka kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah memperbaiki kita dan memperbaiki dia. Zaman kan dia paham sama ini. Kalau dia paham berarti mempunyai dosa dua. Situ siji ngrasani karena orang yang lain itu memaafkan. Pokoknya seperti enggak disebutkan ini, tapi yang jelas memaafkan. Kedua, wal akhir tazkiyatun nafsi. Merasa dirinya bagus, merasa dirinya bersih dari perbuatan itu. Wong lono sesungguh betul-betul menyusahkan pada saya. Aku prihatin. Kayak akan dia bersih dari perbuatan yang semacam itu. Wasana alai watana lan ngelem alai yang ngatasi nafsi ditaharruzi kelawan ngrekso wasolahilan bagus. Kayak ini ku menjaga diri dari kebaikan. Walakin ingkana maksuduka min qali aslaqallahu ala addu'a fatulahu bisyirri. Yang benarnya kalau memang itu merupakan doa, doakanlah pada waktu sir, tidak ada orang lain. Wa ini tanamta bisa babi fa alamatu annaka la turidu fatihatahu wa idhara ghaibati. Kalau memang kau betul-betul susah, tentu tidak akan berani menyebutkan di hadapan orang lain. Karena menyebutkan kesusahan dirimu sendiri. Alamatnya semacam itu. Wa fi idharika al-ghumma bi aibihi idharu ta'yibihi. Idharu ta'yibihi.
dengan adanya engkau menjelaskan kesusahan dengan aibnya mereka di hadapan orang lain, berarti engkau menjelaskan, engkau memperlihatkan kesalahan di dia pun. Saking niki di amset dua dipotong tengah jalan mawon kok dalem mriki watene saged. Boleh wonten sing takutaken. Beneran. Kepengen. Hanya piye ta bulan. Jeneng magribe pun rada dalu. Iki mawon muga-muga dadi cambuk kula lan panjenengan sehingga bisa berhenti dari ngerasani, berhenti daripada mengatakan orang jelek. Jadi nasihat, mengendakilah orang lain baik, jangan sampai mengendaki orang lain jelek. Walaupun panjenengan menjelek-jelekan, kalau dia itu baik tetap akan baik. Walaupun kau tidak menjelaskan kejelekannya, kalau jelek dia tetap jelek. Walaupun kau mengaku baik, kalau memang tidak baik dia tetap akan kelihatan tidak baiknya. Wong becik ketetik, wong moro ketor, wong moro ketor. Allah tidak akan pernah merahasiakan apa yang terjadi antara orang mukmin dan orang munafik. Pasti akan nampak, pasti akan kelihatan, pasti akan konangan. Tidak perlu Anda mengungkapkan kebaikan Anda sendiri, karena Allah akan memperlihatkan sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.